Perkenalkan, kami Bingung dari kelompok Tubes Tima yang beranggotakan Saya Christian Justin Hendrawan dengan NIM 135222135. Saya Muhammad Fatihul dengan NIM 135222143. dan saya Ikhwan Hakim yang memiliki NIM 3522147. Dan kami akan menjelaskan implementasi bot kami untuk memenangkan permainan Etimo Diamonds. Selamat menyaksikan. Oke, pertama aku akan menjelasin pengertian umum mengenai permainan Etimo Diamonds. Etimo Diamonds adalah permainan yang bertujuan untuk mengumpulkan diamond sebanyak-banyaknya untuk memenangkan permainan. Dalam permainan ini sendiri, terdapat 3 objek yang harus diutilisasikan untuk dapat memenangkan permainan. Yang pertama adalah diamonds. Diamond harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk dapat memenangkan permainan ini. Yang kedua ada diamond button yang bertiap kotak. Itu harus diklik untuk mereset semua posisi diamond apabila diamond sudah habis. Yang ketiga adalah teleporter. Teleporter itu jika disentuh oleh bot, maka bot tersebut akan pindah dari satu teleporter ke teleporter yang lain. Kemudian karena banyak objek yang diverse, karena itu kita harus membuat bot yang harus bisa memanfaatkan ketiga objek tersebut untuk dapat memenangkan permainan. Bang, kata-katanya dong hari ini. Algoritma greedy adalah algoritma yang populer untuk memecahkan persoalan optimasi, di mana algoritma ini di setiap langkahnya akan memilih solusi yang paling optimal. Harapannya, dari solusi-solusi lokal yang optimal menghasilkan solusi global yang optimal. Itu sih kata-katanya. Bang, lagi denger lagu apa tuh bang? Tadi sudah kita jelaskan arti dari algoritma greedy. Nah, sebelum kamu menerapkannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu elemen-elemen yang terdapat pada algoritma greedy. Yang pertama itu ada himpunan kandidat. Apa sih himpunan kandidat? Himpunan kandidat adalah himpunan yang berisi kandidat-kandidat yang dapat dipilih pada setiap langkahnya. Selanjutnya itu ada himpunan solusi. Himpunan solusi adalah himpunan yang telah dipilih dari kandidat tersebut untuk dijadikan solusi. Yang ketiga ada fungsi solusi, yaitu fungsi untuk memeriksa apakah kandidat yang dipilih itu sudah memberikan solusi atau belum. Yang keempat ada fungsi seleksi, yaitu fungsi untuk menyeleksi apakah kandidat yang dipilih itu dapat memberikan. Keempat itu adalah fungsi seleksi, di mana fungsi ini akan menyeleksi kandidat yang telah dipilih tadi berdasarkan algoritma greedy yang kita pakai. Selanjutnya itu ada fungsi kelayakan, di mana fungsi ini akan memeriksa apakah solusi yang dipilih itu layak untuk dimasukkan ke himpunan solusi. Dan yang terakhir adalah fungsi objektif, yang dimana fungsi ini akan memeriksa apakah algoritma ini memaksimalkan atau meminimumkan. Tapi ada satu poin yang harus diingat ketika kita memakai algoritma greedy, yaitu algoritma ini tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Jadi bijak-bijaklah saat memakai algoritma ini. Oke, selain 3 objek tersebut, ada juga fungsi yang cukup membahayakan, yaitu fungsi tackle. Mekanisme dari fungsi tackle adalah jika ada bot, katakanlah bernama bot A dan bot B. Jika bot A menabrak bot B, maka semua damage dari bot B akan berpindah ke bot A, dan bot B akan respawn di rumahnya. Kenapa berbahaya? Karena pergerakan bot tidak bisa diprediksi secara pasti. Karena itu jika kita bergerakan bot dengan niat misalnya untuk mengambil diamond di suatu koordinat, bisa saja saat kita bergerak ke koordinat tersebut, kita menabrak atau ditabrak oleh bot lain. Karena itu kita harus membuat bot yang gacor. Nah, sekarang kita akan masuk ke kodenya. Jadi yang pertama ini kita membuat kelas bernama pulang, yaitu kelas dari bot kami. Yang pertama-tama kita seperti biasa membuat dev init dulu. Ini adalah untuk menginisialisasi go position, previous position, dan turn direction. Jadi untuk pertama ini go position itu tidak ada dulu, self positionnya juga tidak ada, dan turn direction ini dibuat satu untuk selalu ke kanan dulu untuk yang pertama. Terus yang pertama ini ada fungsi go home. Jadi fungsi go home ini itu adalah untuk pulang ke base jika memenuhi beberapa kondisi. Jadi bot ini bakal pulang ke base kalau misalkan current time ini dia di bawah 10 detik dan jarak dari posisi bot ke base itu lebih besar daripada current time-nya. Jadi
misalkan jaraknya itu 11 dan current time ini sekarang 10, maka dia langsung bakal balik dengan tujuan misalkan di detik-detik akhir itu mending kita langsung balik aja dan mengumpulkan poin yang tersisa. Dan juga ada kondisi yang kedua, yaitu jika diamond di dalam botnya ini ya, itu ada 3 atau 4 dan jarak ke base-nya ini sedang di rentang 4 dari base. Nah, kalau misalkan kondisi itu memenuhi, maka goal position-nya itu akan dibuat menjadi base, dan jika tidak, maka goal position-nya itu none. Dan di sini juga harus kita lihat bahwa untuk pengukuran jarak kita ini menggunakan Manhattan distance, yang dimana di sini terlihat bahwa absolute base titik x dikurang board position x, lalu ditambah dengan base y dikurang board position y, yang dimana semua ini nilai dibikin absolute agar dia tidak negatif. Lalu yang kedua ini ada fungsi purge. Fungsi purge ini adalah di mana implementasi algoritma greedy-nya ini dimasukkan, di mana fungsi purge ini akan mencari diamond, yang dimana kita lihat dulu yang pertama itu dia akan mencari semua objek diamond, di mana di sini ada diamond sama dengan go in board game objects jika type-nya itu diamond game object. Lalu setelah itu menginisialisasi max ratio dan min index. Max ratio ini akan yang menjadi nilai atribut yang akan dicari oleh greedy-nya. Jadi greedy-nya itu akan mencari diamond dengan rasio tertinggi, dan min index ini adalah untuk menyimpan nilai indeks dari diamond tersebut. Nah, jadi di sini kita melakukan iterasi untuk setiap diamond di board. Setelah itu, jika yang di sini ada fungsi yang dimana kalau misalkan diamond yang dimiliki board sekarang ditambah diamond yang mau diambil itu melebihi 5, maka akan di skip dulu. Lalu di sini ada pengukuran jarak yang seperti tadi menggunakan Manhattan distance. Ini untuk mencari semua diamond dengan board position yang paling terdekat. Lalu setelah itu ini juga kalau misalkan Manhattan distance-nya 0, berarti boardnya itu kan sedang ada di diamondnya. Maka kita akan langsung nge-skip diamond tersebut dan kita ke diamond selanjutnya. Lalu setelah itu ada rasio. Rasio ini kita hitungnya dengan cara diamond points per Manhattan distance. Jadi kita akan melihat apakah diamond 2 dengan jarak 7 lebih worth it daripada diamond 1 dengan jarak 6. Dan di sini jika rasionya melebihi max rasio, maka max rasionya akan diganti dengan rasio yang baru. Lalu indeksnya itu akan mengambil indeks dengan diamond dengan max rasio. Lalu setelah itu goal position-nya akan diubah menjadi goal position dari diamond tersebut. Setelah itu, mau menjelaskan sedikit juga bahwa ini sangat mengimplementasikan algoritma greedy, karena pada setiap langkahnya dia akan mencari rasio yang paling tertinggi. Lalu setelah itu ada fungsi avoid obstacle. Ini adalah fungsi di mana dia akan melewati sebuah obstacle, di mana dalam kasus ini obstacle-nya adalah teleport game object, yang dimana jika kita mau ke satu goal position tapi ada teleporter yang menghalangi, maka kita akan menggunakan avoid obstacle ini. Yang secara garis besar, jadi fungsi ini akan mencari semua teleporter dalam game board. Setelah itu, jika ada goal position yang segaris, nah segarisnya ini kita tahu dengan cara menggunakan fungsi is inline ini yang nanti akan dijelaskan. Maka kita cari teleporter position, goal position, dan board position. Kalau misalkan segaris, maka akan dilakukan penyesuaian goal position, di mana jika X sama, maka nanti board positionnya bakal dibikin X-nya -1, itu jadi dia bakal ke kiri atau kanan. Dan jika kalau misalkan Y-nya sama, dia bakal akan, dan jika misalkan Y-nya sama, dia akan ke atas atau bawah. Nah, jadi kalau misalkan setelah itu ada def is inline, dan di sini dimana tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah fungsi untuk mencari jika ketiga objek itu segaris. Nah, di sini bisa dilihat dx1 sama dengan pos 2x dikurang pos 1x, dy1 itu pos 2y dikurang pos 1y. Kita simpan dulu dan kita cari dx2-nya untuk posisi ketiga dan kedua. Nah, jika misalkan dx1 sama dengan dx2, maka dia segaris. dy1 dy2 maka dia segaris.
Dan jika tidak 0, maka kita lihat apakah Y1 per DX1 sama dengan Y2 per DX2. Nah, setelah itu yang terakhir adalah fungsi next move. Next move ini berfungsi sebagai main dari bot kita, di mana semua fungsi yang tadi kita sebutkan sebelumnya akan dipanggil di sini. Yang pertama dia akan cari properties dari bot, kita namain props, dan props ini kita cari dulu, props ini kita lihat apakah diamond di props ini dia 5. Kalau misalkan 5 dia bakal otomatis langsung ke base, karena jika 5 dia tidak mungkin bisa mengambil diamond lagi, jadi dia bakal otomatis langsung ke base. Dan jika tidak 5 maka dia akan pertama memanggil self go home. Self go home ini memanggil fungsi yang go home tadi. Nah, jika misalkan tidak memenuhi untuk pulang, maka dia akan mencari yang fungsi yang kedua, yaitu purge. Purge ini yang tadi seperti biasa mencari diamond dengan rasio tertinggi. Dan setelah itu, setelah kita sudah mendapatkan goal positionnya, kita akan memanggil avoid obstacle bila mana goal positionnya itu tadi segaris dengan teleporter. Setelah itu kita akan mengambil posisi bot yang sekarang, terus memanggil fungsi get direction, yang dimana itu sudah menjadi template dalam mendapatkan delta X dan delta Y untuk bergerak. Dan setelah itu ini juga ada penghandlean jika mana botnya stuck, maka akan dilakukan beberapa gerakan, yaitu ganti arah dan sebagainya. Setelah itu dia akan menyimpan posisi yang sekarang sebagai previous position, karena posisi yang sekarang menjadi lampau ketika dia mengambil posisi yang baru. Lalu yang terakhir dia akan mengembalikan delta X dan delta Y. Dan jika mana ini semua gagal, botnya itu akan mengembalikan return 0,0, yang dimana itu adalah invalid move. Love me, oh, cause I know that she love me, cause she told me so. I feel like dancing, I feel like Dosito. Every night she love me like a lady, oh. I said, ooh, yes, God don't bless me at you, cause you're so sexy, like, ooh, girl, no one gets me like you. Hey, it's a good day to be anybody if your name is me. Shot it from the rooftop shamelessly. I love her and she loved me. Hey, it's a good day to be alive, no lie can play with me. If I die, I die happily, cause I love her and she loved me. She loved me, she loved me. She told me. Oh yeah, I love her and she loved me. Yes, God don't bless me at you, cause you're so sexy, like, ooh, girl, no one gets me like you. Hey, it's a good day to be anybody if your name is me. Shot it from the rooftop shamelessly. I love her and she loved me. Hey, it's a good day to be alive, no lie can play with me. If I die, I die happily, cause I love her and she loved me. She loved me, she loved me. She told me. Oh yeah, I love her and she loved me. I love her and she loves me. You've entered the discussion. All of
of a sudden I can't fuck with nothing else, but might as well, 'cause I can't help myself saying, oh, I don't need another shot of you, but I got to touch strawberry soju. Oh no, no, I don't ever wanna know what it feels to not have you. For strawberry soju. Maybe it's passion, I'm ready to happen, but I won't call this an attachment. And maybe sooner or later I won't have to chase her, 'cause I don't fuck with nothing else. Might as well, I can't help myself saying, oh, I don't need another shot of you, but I got to for strawberry soju. Oh no, no, I don't ever wanna know what it feels to not have you for strawberry soju. You made my favorite. Oke, mungkin segitu saja penjelasan mengenai implementasi bot Etimo Diamonds dari kami. Kami bingung mengucapkan terima kasih kepada asisten Stima 21 dan honorable mention kepada kelompok BW Ganteng dan Milky Way dari Sudo karena sudah membantu. Lanjut. Dan honorable mention. Udah. Ya. Enggak aja. Dan honorable mention kepada kelompok BW Ganteng dan Milky Way dari Sudo karena sudah membantu membuat konsep video ini. Oke. 2 3 tutup botol. Mesti mah mantap betul. Dadah.